Ini saya kasih resepnya. Ini mudah banget dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula. Usahakan minum. Itu cara paling mudah. Termasuk juga bagi Anda yang pengen jantungnya sehat, melancarkan buang air besar. Ini ilmu bagus. Saya kasih ilustrasinya. Kalau Anda pakai nanti ilustrasi ini Anda gampang banget mengatur pola makan Anda, khususnya dalam keseharian Bapak Ibu sekalian, apalagi di waktu Ramadan. Ya, begini caranya, begini ilustrasinya. Di Jepang, ya, di Jepang itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Ya, kalau naik KRL di Jepang, petugas itu di depan pintunya dia ngedorongin tuh orang masuk ke dalam kereta. Ya. Nah, petugas ini kan suatu hari kelak pasti akan capek. Ya, karena kebanyakan penumpang dia nggak ada istirahat, nah gitu loh. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat petugas ini itu bisa rehat dan dapat kekuatan? Ya, maka jawabannya banyak. Caranya gimana? Matikan gardu listrik KRL-nya, kan kereta nggak jalan. Iya kan? Itu yang agak konyol, ada gila-gilanya sedikit. Ya, kalau itu bahasanya mungkin mati kali, orangnya mati. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kurangi jumlah penumpang yang masuk. Yang kedua. Yang ketiga apa? Beri cuti ke petugas. Iya kan? Yang ketiga. Yang keempat, petugasnya kita suruh ke gym, latihan beban, supaya dia bisa dorong lebih kuat. Paham ya? Ini ilustrasi ini sebenarnya bisa kita pakai dalam kehidupan. Karena apa? Penumpang itu adalah gula. Oke? Penumpang itu adalah gula olahan lah, mungkin lebih tepatnya itu. Petugas itu insulin. Ya. Insulin kan tugasnya memasukkan gula ke dalam sel. Gerbong itu atau keretanya itu adalah sel. Ya. Nah, lalu kalau kita bicara ke penyakit diabetes zaman sekarang katakanlah, Bapak Ibu sekalian, maka penyakit diabetes zaman sekarang itu bukan cuma karena kelebihan gula atau kelebihan penumpang tadi, bukan, tapi petugasnya sudah capek, namanya insulin resisten. Jadi mau gula sedikit aja masuk, udah capek. Silakan urus sendiri gitu lah, udah capek deh. Meskipun gulanya masuk sedikit karena udah keletihan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita ambil kaidah tentang puasa tadi, puasa adalah cara yang paling powerful, paling efektif untuk mengatasi insulin resisten pada orang yang kena masalah diabetes. Luar biasa kan? Itu puasa. Apalagi puasanya terus menerus. Nggak ada puasa terus menerus dalam agama lain setahu saya. Islam ini kan ada puasa terus menerus. Contohnya puasa terus menerus apa? Sebulan sekali loh ada puasa terus menerus. 1, 2, 3 atau 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Itu kalau kita terusin puasanya, nggak makan, jadi habis sahur ya, habis sahur makan sedikit lah, kemudian buka makan kurma sedikit, kita siapin tubuh kita untuk puasa lagi sampai sahur, kan 24 jam. Itu just semua sistem di reset gitu loh. Ya. Karena nggak ada bahan bakar yang masuk ya, maka tubuh akan menggunakan cadangan lemak dalam tubuh kita. Itu. Nah, jadi salah satunya adalah tadi insulin resisten itu masalah. Masalah insulin resisten itu bukan cuma masalahnya ke diabetes saja, stroke, kencing manis, darah tinggi, asam urat, autoimun, semua dari situ masalahnya. Jadi jangan nyalahkan garam untuk urusan hipertensi. Sebenarnya kalau garamnya benar dan tidak berlebihan tidak ada masalah. Justru malah hipertensi atau darah tinggi itu yang saya dapat dari beberapa data yang saya baca, itu justru malah biang keroknya ini nih, petugas keletihan. Karena nyambungnya itu sama jantung juga. Terus pertanyaan kan sudah pasti akan nanya, terus bagaimana caranya supaya petugasnya tidak keletihan, penumpangnya kita edukasi. Ya, atau tubuhnya kita edukasi. Maksudnya gimana? Dari beberapa buku yang saya baca atau mungkin penelitian yang saya baca itu Masya Allah ternyata mudah banget ngatasi supaya, jadi salah satu masalah kenapa petugas itu kecapean, kenapa insulin itu kecapean, karena terjadi lonjakan gula ya, lonjakan gula saat orang mengkonsumsi makanan atau gula olahan. Contoh gula olahan apa? Roti ya, gorengan masuk lah karena tepung juga ya. Kemudian apalagi
ya kue-kue yang tepung itu gulanya banyak tiba-tiba habis, atau mungkin makanan-makanan yang itu gula olahannya tinggi atau gulanya itu nggak banyak seratnya, ya. Lalu akhirnya menyebabkan lonjakan gula setelah dimakan makanan tadi. Karena lonjakan gulanya cukup tinggi, maka yang terjadi tubuh minta apa? Minta rehat. Kalau minta rehat dia ngasih tahu apa? Ngantuk. Jadi kalau Anda sekarang bayangin orang makan nasi goreng gitu ya. Boleh nggak makan nasi goreng? Boleh, halal. Silakan aja. Tapi lihat nasi goreng. Ada satu makan atau satu piring nasi goreng. Subhanallah. Nasi goreng ada kerupuknya, ada bakwan 2. Habis makan nasi goreng, dia minum es teh manis. Aduh. Enak minta ampun itu. Coba kita bongkar, ini yang dimakan kira-kira apa itu? Gula semua nggak? Nasinya gula. Kerupuk gula nggak? Gula. Bukan hanya gula, ada minyak dong. Ya. Terus apa lagi? Bakwan. Gula lagi nggak? Plus minyak. Minumnya apa? Es teh. Pakai gula nggak? Makin gula. Jadi yang dimakan tuh kuat apa? Bukan triple, 4. Double kuadrat gitu kan, gula semua. Wajar habis makan ngantuk kan gitu kan. Ya, belum lagi tambahan yang lain tuh biasanya ada tuh. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita mulai memperbaiki. Al-Quran menjelaskan itu. Waliyanzuril insanu ila ta'ami, kata Allah. Perhatikan apa yang kalian makan. Kan perintahnya begitu. Ya. Maka sebenarnya dalam nasi goreng itu Bapak sekalian ada yang paling tinggi seratnya di situ, acarnya sama cabenya, betul lah. Ya, jadi kalau Anda mau makan nasi goreng tanpa banyak beban, itu saya ajarin caranya. Mau? Nasi gorengnya 1 sendok 2 sendok aja, nasinya, sisanya acarnya aja. Dijamin gak bakal ngantuk. Saya udah praktekin soalnya. Tapi jarang saya makan nasi goreng, karena tubuhnya langsung ngerespon. Ya udah gula, lemak lagi, minyak lagi, tubuhnya minta shutdown dulu, istirahat dulu gitu kan. Ya. Dokter makan mie nggak? Kadang-kadang kalau setannya datang saya makan. Nah juga manusia. Tapi saya ngerti, lu nggak bisa ngehubungin, lu nggak bisa ngibulin gue gitu kan. Saya ngomong ya sama setan pikiran gitu kan. Saya tahu kalau cara makan mie saya itu. Ya, pertama mie-nya cari mie agak sehat Pak. Yang pertama. Yang kedua Pak, kalau sudah makan mie, 1 bawang bombay saya pakai. 1 penuh saya potong-potong sendiri. Pokcoynya ada 2. Ya, daun sayur pokcoy itu daun bawangnya ada 2 panjang. Kadang-kadang saya kasih bawang putih. Jadi kebayang isi mie-nya apa? Itu bukan mie, tapi sayur yang ada mie-nya. Saya makan lu sayurnya. Sehingga mie sedikit gitu, harus cerdas sedikit, kalau enggak mereka ngerjain kita terus, nafsu itu gitu loh, nggak ada sehat-sehatnya kita dibikin ya. Nah itu tadi, kita kembali ke gula ya. Nah bagaimana caranya? Ini saya kasih resepnya, ini mudah banget dan Masya Allah powerful banget, dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula setelah orang itu makan gula olahan kan gitu ya. Gula olahan tadi sudah jelaskan apa saja. Apa itu? Nih, saya nanti bilang promo merek lagi. Ini cuka. Ada mereknya kan? Ini cuka. Ya, ini cuka. Jadi ternyata beberapa dari satu buku yang saya baca, dia orang peneliti ya, dia tunjukin orang yang makan roti. Ya, orang yang makan roti itu ternyata setelah makan roti tanpa apapun itu menjadi lonjakan gula. Ya, lalu sama dia ya, sama peneliti itu dia masukin ini cuka. Ya. Ya kayak gini lah, masukin ke air begini lalu diminum. Kemudian dicek gulanya pada orang yang berbeda. Ya, makan roti tapi sebelum dia makan roti dia minum ini dulu. Ternyata tidak terjadi lonjakan gula. Paham ya? Kenapa? Ya banyak kenapa-kenapanya. Seratnya, enzimnya, bakterinya kan cuka, ini kan ada bakterinya. Ya, diminum tuh. Nah, jadi kalau ada yang masih makan begitu, coba usahakan ada cuka dulu masuk. Kalau yang mah gimana? Kalau rasanya standar tuh. Anda cairkan sampai nggak terlalu asam, boleh. Atau kalau nggak Anda kayak begini, Anda campurkan dengan madu, juga boleh. Itu cara paling mudah, ya, untuk mengatasi lonjakan. Sehingga nanti kalau Anda makan itu nggak terlalu berat beban tubuh kita untuk mengolah gula yang masuk
tadi gitu loh, seperti itu, pakai cuka tadi. Ya, berapa banyak ya? Paling 1 sendok cukup lah, 1 sendok teh lah cukup insya Allah. Ya, atau, nah taunya juga nih, dikasih minyak. Jadi kalau yang ibu-ibu nih misalkan ada masak nasi gitu ya, nasinya itu Anda campurkan dengan VCO. Nasi dalam dandang itu campurkan VCO. Itu lemaknya bagus. VCO itu kan dibuat dari apa sebenarnya? Dari ya, virgin coconut oil. Ya, itu minyak kelapa, ya, dari kelapa. Jadi sebenarnya ilmu dasarnya itu lemak itu dilawan dengan lemak. Lemak dilawan dengan lemak, asal lemaknya baik. Nah, kayak mungkin kelapa kayak begini. Ya, sebenarnya Ramadan itu jangan kita viralkan kelapa muda. Ya kan lagi Ramadan kan viral tuh. Bukan viral sih, maksudnya ramai banget orang beli kelapa muda. Padahal kelapa tua juga bagus. Air kelapa tua itu enak banget. Dan itu air isotonik dan isokinetik terbaik. Tidak bisa dikalahkan dengan air isotonik manapun di supermarket atau air pabrik, kan nggak bisa. Air kelapa tua itu. Ya. Jadi minum tuh air kelapa tua. Jadi kalau mau bikin, kan di sini biasa dibuang-buang kan. Kalau mau bikin santan kan dibuang kan? Jangan dibuang. Dipakai itu santannya, apa namanya, airnya untuk bikin es campur. Jadi es campur pakai air kelapa, cakep. Ya. Isinya apa? Serat semua. Buah-buahan, ya, ada lidah buaya, ada rumput laut, ada kolang-kaling, tanpa susu dan tanpa sirup. Iya dong, kita pakainya madu. Ya, kalau nggak gula aren, gula kelapa, gula jawa gitu-gitulah. Jadi selama Ramadan ini coba targetin, tidak ada gula pasir di antara kehidupan Anda. Selama Ramadan coba deh praktekin, 2 minggu aja Anda praktekin itu, lihat perubahannya luar biasa. Nggak ada gula pasir sama sekali. Jadi kalau mau ibu-ibu misalkan, dok kan saya bikin sambal, udah saya ajarin cara bikin sambal yang enak. Ya, gampang. Pakai apa? Kalau sambal pasti pakai cabai kan? Cabai rawit, bawang putih, kasih garam, kasih kurma. Enak banget itu. Enak banget enaknya. Dan itu maksudnya manisnya dapat, pedasnya dapat, gurihnya dapat, pakai kurma doang. Ya, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi targetin tuh, kalau bisa 2 minggu ke depan ini no gula. Minum teh tawar. Ya, minum kopi, kopinya pahit. Dan yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa mereka. Nah, gitu. Gitu. Iya, karena kalau sudah pencernaan bagus itu ya badan tuh pasti akan ngikut, Pak Bu. Mood akan bagus, beneran. Saya udah banyak ketemu orang yang dia bilang kok mood saya bagus banget, ide muncul segala macam, sholat lebih gampang, lebih khusyuk, baca Quran nggak ngantuk-ngantukan. Kenapa? Karena emang perut itu atau pencernaan atau tubuh kita itu sangat berefek atau sangat mempengaruhi moodnya kita. Gitu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi kalau kita bicara tentang beras, nasi segala macam bisa pakai ini. Termasuk juga bagi Anda yang pengen jantungnya sehat, ini saya kasih resep mudah banget. Apa itu? Makan kelapa tua. Kelapa tua yang buat santan itu dimakan, dimakan. Dan tolong jangan fitnah dia bahwa akan menyebabkan cacing kremi. Saya sudah tahu Anda mau ngomong itu. Nggak ada ceritanya cacing kremi yang makan kelapa. Yang udah cacingan sebelumnya, bukan salah kelapanya. Ada aja. Semua difitnah zaman sekarang itu. Kelapa difitnah, kunyit difitnah. Coba deh, minum kunyit sedikit, oh nanti rahim kering. Padahal dia makan kunyit di bumbu-bumbu, dia minum, dimakan aja sama dia, bikin pindang, bikin apa pakai kunyit gitu loh. Kenapa takut? Luar biasa. Toh kita belum pernah kedengaran orang keracunan minum jahe. Ya nggak ada. Keracunan minum jahe nggak ada, keracunan kunyit nggak ada, keracunan kencur nggak ada. Sehat-sehat aja kita. Saking luar biasanya kadang-kadang ketakutan dengan rimpang-rimpang itu, masya Allah, tangan saya masih kuning nih. Kemarin baru bikin sendiri di rumah. Saya suka ngiris-ngiris, potong sendiri, bikin sendiri, masya Allah. Dan badan saya fit luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Jadi kalau ada yang mau, jadi gini. Nih mulai gini. Jadi itu rimpang-rimpang itu tuh,
jahe, kunyit, kencur segala macam itu. Kan tadi saya jelaskan ada istilah autofagi. Autofagi itu self eating. Self eating itu tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Autofagi itu Bapak sekalian hanya bisa terjadi kalau orangnya berpuasa, menahan lapar. Kalau dalam keadaan kenyang tidak akan bisa terjadi itu. Ya. Nah, ternyata ada makanan-makanan yang bisa memicu autofagi lebih kuat. Salah satunya apa? Kurkumin. Kurkumin ada di mana? Kunyit. Makanya orang yang minum rimpang-rimpang itu kadang-kadang nggak pengen makan. Karena dia memang mengatur atau menekan, kayak saya lihat mekanismenya itu menekan hormon. Ini tubuh kita kan ada hormon lapar, ada hormon kenyang. Hormon kenyang itu namanya leptin, hormon lapar itu namanya grelin. Si kunyit ini, turmeric ini dan beberapa gingerol ya di jahe itu dia seperti menekan hormon lapar. Jadi orangnya nggak selera, tak terlalu selera makan. Sama kayak kafein. Kafein pada kopi itu coba lihat orang yang kopi. Bawaannya kan nggak mau makan. Karena kafein itu masuk salah satu yang low autophagy food. Dia memicu autophagy dalam tubuh kita sehingga nanti proses itu lebih powerful, lebih optimal. Proses pembersihan itu. Makanya kalau lagi Ramadan, lagi puasa, ya, Anda makan makanan kayak begini nih, itu proses pembersihan tadi akan jauh lebih dahsyat terjadi dalam tubuh kita. Syaratnya apa? Tadi jangan pertama gulanya di stop. Ya. Yang kedua apa? Lemaknya atau apa namanya? Ya lemak trans namanya itu yang banyak berasal dari minyak goreng ya, itu Anda stop. Minyak tadi kan kaidahnya lemak lawan lemak, maka ini jadi solusinya. Santan itu bagus sebenarnya kalau tidak dipanaskan. Ya, orang barat nyebutnya coconut milk, kita nyebutnya santan. Ya, itu bagus. Jadi kalau Anda bisa bikin kopi pakai susu santan itu cakep tuh. Cappuccino. Ya. Santannya yang banyak-banyak bisa dibuat. Saya pernah nyobain kok. Atau juga minum susu santan itu yang mungkin takarannya seperempat tadi tuh, seperempat kelapa tua, seperempat itu dimakan. Kalau nggak dimakan dibikin parut, kelapa parut dimakan sama singkong namanya getuk. Itu keren. Getuk tuh sehat tuh, asal jangan kasih pewarna. Yang sekarang dikasih pewarna lagi sama dia. Aduh, saya pikir kadang-kadang nih semua pengen yang cantik-cantik, yang indah-indah, tapi semua kasih kimia-kimia gitu loh. Makanya kalau lihat buah-buahan, itu saya pas ada acara di hotel tadi pagi itu saya nyium jeruk dulu, coba lihat. Dulu orang buka jeruk, bush, bau jeruknya kerasa. Sekarang kayak dipukul-pukul pun nggak keluar tuh bau jeruk. Karena tanah udah rusak semua. Ya, udah rusak serusak-rusaknya sekarang itu. Jeruk bau, pisang tuh bau, ada aromanya. Sekarang nggak ada. Karena tanah udah habis semua dan manusia yang makan sumber dari tanah tadi akhirnya mendapatkan efek kan. Nggak ada sehat-sehatnya. Ya, akhirnya apa? Disalahkan tanaman, disalahkan segala macam. Saya pernah dapatkan nangka, ada teman tanam nangka, ditanam secara benar-benar bebas semprotan sintetik segala macam itu nyata orang makan nangka bisa loh. Padahal aslinya kan kebanyakan orang makan nggak bisa makan nangka, ya seperti itu, ya. Nah jadi tadi kaidahnya tadi. Makanya kalau salah satu tips saya kalau saya beli buah itu biasanya saya cari buah yang tumbuhnya alami dan kemungkinan besar itu tidak disemprot-semprot. Contohnya apa? Apel mah semprot pak. Pepaya sebagian disemprot. Manggis gimana? Gak disemprot kan? Manggis itu Anda makan sak-sak bijinya. Oh itu bagus pak manggis, serius. Bijinya tuh antioksidannya, seratnya tinggi banget. Terus dikunyah, nggak usah dikunyah. Kalau dikunyah pun sebenarnya nggak pahit ya. Coba Anda baca datanya itu. Bahkan manggis itu dari kulitnya itu masya Allah kandungannya banyak sekali. Tapi kita nggak bisa makan, dibikinlah diolah, kan jadi sirup kulit manggis kan gitu. Tapi kalau kita bisa makan gampang, makan buahnya aja sama biji-bijinya. Kalau saya ditelan, kalau saya biasa kalau makan manggis sudah dagingnya selesai, saya langsung masukkan dia untuk diolah di dalam. Ya, gitu. Apalagi contohnya duku. Duku kan steril, organik.
gitu ya. Apalagi rambutan. Ini buah-buah lokal kita aja, ya. Gak usah impor-impor apa macam-macam gitu kan, cari semangka nggak ada biji, cari anggur nggak ada biji. Lah kalau nggak ada biji nanamnya gimana? Belum kepikiran ya. Kalau nggak ada biji nanamnya gimana? Ya, seperti itulah. Itu ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana caranya? Tadi kan saya jelaskan pakai ini nih. Jadi kalau bapak ibu mau jantungnya sehat, makan kelapa 1/4 sehari. Jantungnya sehat. Karena lemak pada kelapa itu sangat baik untuk jantung. Ya, bukan kelapa ini ya, yang tua. Ya, kalau saya lihat kelapa ini kadang-kadang, ya Allah, maha besar Allah gitu ya. Maha Rahman Rahimnya Allah menciptakan air kelapa ini. Karena isinya sangat berharga, Allah lindungi dia. Coba pernah kita tadabur lihat gitu kan, ya Allah gitu kan, Allah lindungi dengan serabutnya kan ini, bagian luar ini, kulit ini, kerasnya luar biasa. Kemudian masuk lagi dalam, ada lagi kulitnya keras, batoknya. Ya, Allah lindungi lagi setelah batok dengan dagingnya. Baru di dalamnya ada intinya manusia, kan asam amino isinya. Isi kelapa itu kan asam amino. Ya, semua proses itu berjalan terus sampai akhirnya gak diminum sama manusia. Allah padatkan dia, namanya kentos, betul gak? Siapa yang bikin kentos? Petani gak bisa. Subhanallah kan. Kentos pun diteliti, ternyata manfaatnya masih ada. Masya Allah kan. Jadi kata guru saya itu, kalau engkau mau dapatkan vibes mungkin getaran-getaran kebesaran Allah tuh, coba kau pandangi alam ini, kau pandangi pohon, kau pandangi rumput segala macam sampai air matamu menetes. Kata dia begitu. Coba mandangin kelapa. Kita mikirnya ini berapa satunya gitu kan. Bukan mikir kebesaran Allah di sini. Itu recehnya pemikiran kita sekarang. Ya, Masya Allah ya. Mari kita. Nah, itu ya. Jadi kelapa. Airnya juga sama tuh. Jadi kalau Ramadan Anda mau bersih-bersih, minum air kelapa. Supaya dapat manfaat optimal, air kelapanya Anda campur madu. Aduk-aduk sebentar, tunggu sebentar, baru Anda minum. Jadi misalkan sebutlah mungkin maghrib itu jam 6, jadi 6 kurang 1/4, nah gitu. Anda siapin air kelapa tanpa es, tanpa sirup, tanpa susu kental manis. Ya, coba sedikit lebih bagus gitu loh makan. Gemes. Ya. Dari zaman purbakala buka puasa gorengan nggak berubah-berubah. Pakai dalil pula. Tahu dalilnya? Kalau kita berbuka puasa pakai kurma itu sunnah Nabi, tapi kalau gorengan wajibnya itu. Saya yang agak turun kecerdasan atau orang ini sama itu. Benar juga sih, itu terserah lah. Tapi ya tadi akhirnya baru maghrib sudah ngantuk. Ya, tarawih apalagi ngantuk aja, karena tuh jauh-jauh dari gula. Tadi ingat baik pesan-pesannya, percayalah kalau Anda kerjakan itu tubuh Anda akan fitnya luar biasa. Berarti kita bukan nggak boleh, coba dididik untuk disiplin, itu loh maksud saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Supaya dia nggak terlalu kuat pengaruhnya karena nggak ada serat. Contoh nih ibu-ibu nih misalkan, kalau Anda masak nasi, Anda campurin biji-bijian kayak begini. Ini kan macam-macam di sini. Ada kacang hijaunya, ada ketannya, ya, ada wijennya. Jadi nasinya dicampur dengan biji-bijian ini nih. Yang itu disebutkan Allah dalam surat Abasa. Ya. Dimasukin biji-bijinya. Dan nasinya itu ada seratnya. Jadi sebenarnya gula olahan itu Bapak Ibu sekalian itu menyebabkan masalah itu karena memang dia nggak ada serat gitu loh. Ya, karena dia nggak ada serat. Ya, jadi Anda bisa campurkan ini nanti. Ya. Kalau nggak ada ini gimana? Tadi minyak tadi kan bisa. Ya. Atau kalau nggak misalkan nasinya dikasih kelapa diparut campurin nasi juga bagus tuh. Kan minyak juga tuh, tapi minyaknya sehat. Ya. Jadi beberapa caranya. Kemudian lemaknya Anda mulai. Jadi 2 aja saya minta. Bapak Ibu sekalian mulai perbaiki atau mulai ganti. Ya. Yang pertama gula pasir. Anda stop sama gula pasir. Stop sama sekali kalau bisa. Itu nanti petugasnya akan kuat banget dia. Ya, apalagi petugasnya ada suruh nge-gym.
Makanya sekarang itu jangan fokus di nurunin berat badan, tapi fokus di pembentukan massa otot. Mereka nyebutnya weight training, latihan beban. Ya, contoh latihan beban apa? Push up, squat, plank. Atau Anda pakai botol kayak begini, ini kan ringan, tapi ngerjainnya 100 kali, pegel juga. Itu juga bagus. Pegelnya itu akan membuat salah satunya nanti muncul nyeri kan. Nyeri itu bagus buat beban, jadi nanti membentuk massa otot gitu loh. Ya, jadi saya pernah tanya terakhir kemarin ke seorang personal trainer, saya tanya, Mas gini Mas, saya mau tanya, ada orang nih berat badannya sama 70 saya bilang, yang kedua ini yang si B katakanlah si A ini A sama B, nah B ini dia fokus akhirnya diturunkan berat badan karena menurut dia itu obesitas, kata dia gitu. Kalau menggunakan standar indeks massa tubuh kata dia, diturunkan sama dia, tapi turunkan itu sampai berapa gitu kan, dengan komposisi tinggi badan dan tinggi berat badan kayak begitu turun tuh, akhirnya turunlah berat badan dia. Tapi yang A nggak mau turun berat badan, ya, yang dikerjakan apa? Dia memperbanyak massa ototnya, ya. Kalau massa otot sudah kebentuk, maka petugas itu akan jauh lebih powerful dalam mengolah insulin. Itu sebenarnya poinnya. Sehingga nanti berat badannya sama, misalkan ini nggak diturunkan, ya, tapi yang ini massa ototnya lebih gede, lebih besar. Tanda massa otot itu apa? Ototnya itu berisi, bukan gelember gitu. Apa namanya? Itulah pokoknya. Gelambir, ya. Kalau gelember itu atau bahasa mana itu. Ya seperti itu ya polanya. Caranya gimana? Banyak caranya, termasuk sebenarnya sholat itu cara yang paling, kita sholat bukan untuk sehat ya, bukan, nauzubillah, kita sholat karena perintah. Tapi sholat itu kalau Anda manfaatkan sholat itu dengan benar, kebentuk Pak, ya. Ini kan pegel nih kalau lama-lama, ruku apalagi, sujud apalagi, pegel loh. Apalagi nanti coba lihat kalau posisi kita sujud itu kita benerin ya, itu ada tekanan di perut ya. Makanya kalau sujud itu kaki kan begini nih, ininya jangan kebuka tapi dirapetin, nekan dia. Makanya saya kalau memang susah ya, tadi saya katakan kita bukan sholat ini untuk niat ini, bukan, tapi kalau gerakan sholat benar dia melancarkan buang air besar, sangat melancarkan, membuat kita gampang BAB ya. Itu dahsyatnya. Makanya semua syariat dalam agama Islami sebenarnya menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya sebagai ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua, bahkan yang tidak berbentuk fisik sekalipun, kalau mungkin kita olahraga mah jelas. Coba lihat bagaimana sedekah itu aja, sedekah itu punya efek yang luar biasa ke diri kita. Ya, bahkan Nabi mengatakan, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dan saya pernah dapat kisah itu, bahkan ketika seseorang yang punya penyakit bakhil ya, pelit, dapat hidayah, diminta sama Allah dibuang penyakit bakhil itu, dia akhirnya berbagi sama orang luar biasa. Ya, macam-macam dibikin program kebaikan itu ternyata mungkin kalau bahasa Jawa itu santet ya, buhul kalau bahasa ruqyahnya itu balik loh ke yang ngirim, mati dukunnya katanya. Modal sedekah. Ya, subhanallah ya. Jadi syariat itu memang sudah sangat-sangat sempurna, tinggal kita mau aplikasikan saja atau tidak. Ya. Cara makannya Nabi, cara tidurnya Nabi, ya, sudah dijelaskan. Al-Qur'an menjelaskan dengan sangat-sangat sempurna, dan Nabi mencontohkan dengan sangat sempurna juga. Ya, sehingga kita tahu bahwa Nabi kita SAW itu ketika kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, itu Nabi mengatakan, karena Imam Tirmizi itu, uban Nabi itu waktu wafat kan nggak lebih dari 11 sabang masalah. Dikit banget ubannya. Uban itu kan tanda penuaan dini, aging, penuaan. Uban, ya, dengan bahasa hormon apa segala macam, ya, seperti itulah. Sehingga tadi diikutin. Waktu tidurnya Nabi kita tidur, waktu Nabi bangun. Maka dalam Islam waktu bangun, waktu tidur itu diatur. Coba surat Al-Mudaththir Al-Muzammil menjelaskan itu. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila. Ada waktu tidurnya, ya. Bangun tidurnya tahu, ya. Cara tidurnya tahu, ya. Cara makannya juga tahu.
Ya, sekarang mungkin banyak orang masalah pencernaan, misalkan. Salah satu kaidah yang dipakai apa? Perbanyaklah mengunyah. Karena mengunyah itu akan memicu enzim lebih banyak di sini. Itu kan ajaran Nabi SAW. Sesederhana itu. Karena banyak orang masalah di lambungnya itu, ya masalah lambung, dispepsia segala macam, itu salah satunya kekurangan enzim yang itu sudah di set up sama Allah di sini dengan cara apa? Ada gigi, ada kelenjar di situ, ketika makanan masuk disuruh kunyah. Gitu kan? Tapi kitanya lupa, kadang-kadang tergesa-gesa. Belum lagi kita bicara tentang makan, minum dengan berdiri, macam-macam lah gitu loh. Pokoknya semua yang tidak sesuai dengan syariat secara kesehatan ya, pasti ada konsekuensi. Pasti ada konsekuensi. Mau buktinya, kerjain aja. Makan dengan tangan kiri berdiri, coba lihat, akan ada perubahan sikap di kita. Nabi dilarang. La ta'kulu qa'iman, kata Nabi, jangan makan berdiri dan jangan makan dengan tangan kiri. Mau coba, cobain aja. Makan berdiri, ya, pakai tangan kiri, apalagi sambil berlari. Itu parah itu. Pasti ada sesuatu yang kita akan rasakan nggak nyaman gitu loh. Ini kan sunatullah bahasanya. Ya, seperti itulah.